Selamat siang semuanya. Sehat semuanya ya. Ya. Kita bertemu kembali dengan saya. Saya mau tanya dulu, yang pertemuan sebelumnya Anda belajar terakhir tokoh siapa ya tentang politik ya? Kalau yang enggak yang dengan atau Pak Krisma atau dengan ya. Siapa tokohnya? Machiavelli sudah? Sudah ya. Montesquieu sudah. Oh iya, ya berarti oke, akan banyak menjadi dasar. Saudara-saudara, kita akan belajar tokoh yang cukup sentral di dalam perkembangan bentuk politik demokrasi. Perlu disadari kalau Anda hari-hari ini kan apa yang kita anut di Indonesia? Demokrasi ya. Anda, saya pun juga begitu, lahir dan sampai sekarang hidup di tengah situasi politik tatanan yang sudah demokrasi gitu ya. Tapi perlu diingat, itu demokrasi itu ada sejarah panjang yang kok kita sampai milihnya demokrasi ya gitu. Karena kan ini makanya saya bilang Anda dan saya pun juga tiba-tiba terlahir di dalam sebuah negara yang punya sudah langsung memainkan sistemnya langsung demokrasi. Tapi ya, tujuan awalnya kemudian saya mau mengingatkan juga kita akan belajar tokoh tentang demokrasi, yaitu awal-awal di mana demokrasi itu mulai muncul dan mulai kemudian coba diberikan sebagai salah satu alternatif di dalam mengatur hidup bersama gitu. Artinya supaya Anda sadar bahwa demokrasi itu salah satu loh juga dari antara sekian banyak bentuk tatanan politik gitu ya. Dan itu ada sejarahnya. Kenapa kok para tokoh atau negara-negara kemudian memilih ini kita pilih demokrasi jadi gitu. Nah, ada latar belakangnya. Di Machiavelli Anda belajar bahwa dia hidup di tengah masa di mana terjadi banyak perang. Dia merasakan bagaimana kotanya itu sering menjadi tempat perebutan. Sering terjadi perang, makanya dia merindukan seorang pemimpin yang kuat. Ini harus kuat gitu. Nah, pun juga kemudian itu sejarah itu bergerak gitu. Dia merindukan pemimpin yang kuat, tapi apakah kemudian tidak ada kritik tentang pemimpin yang kuat itu, sang pangeran itu? Ternyata banyak, karena dikritiknya secara moral, oh pemimpin bisa ngapain aja kemudian, yang penting kuat, bisa menegakkan ketika terjadi kekacauan, kita butuh pemimpin yang kuat nih gitu. Tapi kemudian orang mulai sadar, pemimpin kuat nanti nggak garansi membawa hidup kita menjadi lebih baik nih gitu. Nah, maka kemudian eranya bergerak. Kita belajar hari ini tentang teori demokrasi klasik, saya katakan begitu, karena cikal bakal sedikit banyak itu menginspirasi lahirnya gagasan tentang bagaimana kedaulatan rakyat itu mulai. Kenapa sih kok orang mengatakan bahwa kita harus dipimpin oleh kedaulatan rakyat itu? Rakyat yang harus memimpin gitu. Rakyat yang harus diutamakan dan rakyat yang harus didengar kehendaknya gitu. Karena kalau sejarahnya sebelumnya adalah kita pilih pemimpin yang kuat nih gitu. Enggak kemudian banyak kritik kemudian. Nah, bergerak eranya kemudian salah satu tokohnya adalah Jean-Jacques Rousseau, orang Prancis. Sebenarnya lahir di Jenewa, Swiss gitu, tapi banyak kemudian berkaryanya di Prancis. Lihat tahunnya, dari tahun itu kita bisa melihat di mana era itu dia hidup seperti apa. Dan setelah 10 tahun meninggalnya itu ada hubungannya dengan nanti akan ada revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu sekitar 1789-an sampai 1796 kalau saya tidak keliru. Kalau nggak keliru ya tolong dicek itu. Nah, maka tujuan kita atau saya menawarkan tokoh hari ini yang ini saya tulis waktu skripsi S1 melihat bagaimana teorinya yang utama adalah kontrak sosial. Tapi yang penting adalah untuk hari ini adalah kita bisa tahu apa sih pentingnya demokrasi gitu. Tapi belajarnya mulai dari cikal bakalnya gitu. Kalau Anda nanti bisa membandingkan bagaimana demokrasi yang berjalan sekarang dan sebenarnya gagasan-gagasan awal tentang demokrasi itu maunya kayak apa sih gitu. Sehingga kita nanti bisa bercermin apakah yang sudah kita jalani hari-hari ini itu lebih baik atau jangan-jangan kemunduran gitu. Kalau lebih baik ya tentu baik kan, bagus gitu. Tapi kalau kemunduran kan tentu ternyata ada yang beda ya gitu.
demokrasi kita sekarang kok jadi seperti ini, atau oh enggak, kita sekarang ternyata lebih maju Pak gitu. Karena bukan berarti semakin tambah tahun semakin lebih baik dong. Iya Kak sih gitu. Itu tidak otomatis dong gitu. Bisa jadi saya tambah usia juga kehidupan saya bisa jadi orang aja kalau dipersonalisasi orang aja belum tentu tambah usia tambah baik hidupnya gitu, belum tentu ya gitu. Tapi kita akan lihat gitu ya. Oke. Saya sudah berikan naskah pendeknya, sebenarnya itu naskahnya bukunya sudah sejak tahun berapa itu karyanya dia sudah diterjemahkan oleh Grasindo. Cukup bagus terjemahannya. Tidak terlalu panjang, bukunya sebenarnya 100 halaman saja, 150 halaman. Buku utama dia menuliskan tentang kontrak sosial dalam bahasa Perancis sebenarnya. Tapi saya cari-cari sudah ada terjemahnya bahasa Indonesia, saya berikan kepada Anda itu potongan-potongan saja yang tidak akan, yang intinya aja gitu. Karena beberapa filsuf itu tokoh yang menulis itu kadang banyakan contoh ya itu. Contoh itu malah kemana-mana. Kalau Anda nanti baca lagi ada waktu senggang sambil baca untuk lebih lengkapnya itu baik saya kira. Nah oke. Jacques Rousseau itu lahir di masa pencerahan. Anda tahu kalau Anda juga kita perlu melihat tokoh dalam selalu tidak boleh dilepaskan dalam konteksnya gitu. Konteks di mana dia hidup, konteks dalam sejarah pemikiran itu enlightenment, masa pencerahan. Di mana kepercayaan terhadap akal budi itu sangat kuat. Masa di mana setelah abad sebelumnya, kalau abad pertengahan, di mana yang mendominasi adalah pemikiran tentang Tuhan, gitu ya. Segala pemikiran itu, bahkan sampai politik itu waktu itu saya ngajarkan, ya semuanya diarahkan pada kehendak Tuhan, gitu. Ada masa kemudian pergerakan ketika sejarah dunia, ada orang kejengahan terhadap masa abad pertengahan, orang kemudian merindukan bahwa kita perlu otonom sebagai manusia, nggak perlu deh kita tengok-tengok ke Tuhan, tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan itu. Manusia zaman enlightenment merindukan, orang-orangnya merindukan bahwa kita butuh otonomi gitu, nggak usah sedikit apa-apa kita harus tengok ke Tuhan maunya apa. Kita bisa menentukan diri hanya dengan akal budi kita gitu. Maka semangat untuk mengedepankan akal budi sangat kuat itu. Maka kemudian mulai lahirlah juga banyak penemuan-penemuan. Revolusi industri dimulai juga di masa itu gitu. Mulai penemuan-penemuan banyak, mulai dari penemuan yang paling awal bubuk mesiu, penemuan mesin cetak itu yang nantinya yang awalnya alam itu menjadi sesuatu yang menakutkan dulu, sekarang enggak gitu. Dengan penemuan itu, dengan penemuan teknologi, alam itu yang dulu menakutkan bisa kita eksplorasi. Kita buka kotak Pandoranya, itu membayangkan kayak film Avatar begitu, yang dengan dengan teknologi, penemuan-penemuan, alam tidak lagi menakutkan. Masuk ke tengah hutan atau kita keruk hutan, ya kita punya bubuk mesiu, kita ledakan dulu aja, boom. Setelah itu apa yang kita cari di balik tanah itu akan keluar gitu. Bubuk mesiu, mesin cetak itu mempercepat, terus mesin uap gitu. Yang awalnya tenaga hewan berubah menjadi tenaga. Itu hasil dari enlightenment. Dia lahir pada atau hidup pada masa-masa itu. Maka itu akan nanti mempengaruhi dia. Nanti kita akan lihat apa desaan konteksnya kemudian untuk dalam konteks politik yang kita pelajari di demokrasi. Kalau Anda tanya itu kemudian pertanyaan singkat di awal, masyarakat itu, sosialitas itu alami atau bentukan sih sebenarnya? Pernah enggak tanya gitu? Masyarakat itu sebenarnya kita ini masyarakat Surabaya, masyarakat Jawa Timur, masyarakat Indonesia, alami atau bentukan sih? Kalau alami itu iya pada kodratnya memang akan terlahir namanya Surabaya Pak. Kita ketemu aja kumpul di satu wilayah, jadilah kita Surabaya. Itu hal yang tidak usah disengaja, tidak perlu ada intervensi. Tapi kalau bentukan itu memang harus dikreasi masyarakat itu. Masyarakat bentukan untuk alami. Karena nanti ada hubungannya nih dengan ini Mas. Pertanyaannya itu begitu dulu. Masyarakat kita itu bentukan atau alami sih? Aristoteles akan bilang oh alami gitu. Anda sudah belajar Aristoteles. Ada sejarah filsuf mengatakan ya
masyarakat itu alami aja, manusia memang zoon politikon, manusia makhluk yang selalu ingin mencari yang lain dari dirinya gitu, maka dia selalu terdorong untuk mencari sesamanya gitu. Tapi menurut Aristoteles alami, menurutmu? Saya itu alami dikarenakan manusia itu saling membutuhkan sesuatu, dan menurut saya juga ini manusia ada kecenderungan untuk memanfaatkan orang lain demi dirinya. Jadi manusia itu, masyarakat itu terbentuk dari alami karena secara tidak langsung membuat manusia itu untuk menetap di suatu wilayah, berkumpul dengan wilayah itu dengan memanfaatkan orang-orang di sekitarnya, saling memanfaatkan untuk bertahan hidup. Oke, alami ya. Jadi terdorong oleh keinginannya dan juga memenuhi kebutuhannya, maka dia terdorongan alami aja, kemudian dia akan, ya karena dia butuh, kemudian dia mencari sesamanya. Oke, ada yang punya pendapat yang lain? Berarti alami ya, Surabaya ini alami aja. Ada pendapat yang lain? Dah? Atau ragu-ragu? Apa ya gitu, alami enggak sih gitu? Kayaknya sih alami sih gitu. Kayaknya sih alami sih, tapi agak ragu-ragu. Iya ya, ada bentukan juga ya gitu. Bentukan ini kayak disengaja, Anda tahu ya, artifisial lah gitu, artifisial lah bentukan. Artifisial itu bahasa lainnya artifisial lah. Kalau menurutku sama kayak Ko Felix, itu tuh bisa alami, tapi bisa juga menjadi bentukan kalau memang pemikiran manusia itu udah berkembang dan dia melihat bahwa kayak yang tadi Ko Felix bilang, dia butuh tempat dan memanfaatkan, untuk saling memanfaatkan. Ya. Dan ketika tempat itu mungkin menurut dia sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan, dia akan mencari tempat baru yang menurut dia itu kosong, dan dia akan memanfaatkan itu, membentuk di situ. Jadi yang awalnya secara alami dia membuat seperti dibentuk sama dia untuk dibawa pindah, dimigrasikan, dipindahkan. Karena menurut dia kalau di sini dengan yang sebanyak ini memang bisa saling memanfaatkan, tapi pada akhirnya apa yang dimanfaatkan dari alam dan lain-lain itu nggak akan mencukupi. Jadi mereka harus cari sumber baru yang akhirnya dibentuk. Oh ya, kelompok ini nih bisa disingkirin, bisa dipindahkan ke sini. Gitu. Oke, terima kasih. Berarti dua-duanya menurutmu ya gitu. Jadi yang awalnya alami, tapi kemudian di dalam perkembangannya itu bisa ada yang dibentuk, diubah gitu ya. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Nanti kita akan lihat menurut Rousseau itu alami atau bentukan. Karena ada hubungannya gitu. Bagaimana kita alaminya di sisi mana, lalu bentukannya di sisi mana gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan perdebatan yang muncul. Pertanyaan yang sering muncul ketika berbicara tentang hakikat masyarakat adalah apakah masyarakat punya wujud atau realitas dalam dirinya sendiri sehingga berdiri sendiri. Masyarakat itu berdiri sendiri. Orang kita kenal dengan media sekarang, dengan wadah internet virtual, ada mengatakan warga net, warga virtual. Kan sampai netizen itu kan sebenarnya saya warga virtual. Selama saya punya akses untuk masuk ke jejaring itu, maka saya menjadi warga net gitu. Ya, selama Anda punya akses apapun, akses itu mau gadgetnya, jaringan internetnya, atau kemampuan intelektual Anda untuk memasukinya kan gitu. Anda punya ini aja tapi Anda tidak tahu caranya kan juga tidak bisa ya. Kayak bapak ibu saya hanya punya handphone bagus tapi agak gelagapan gitu ya. Itu artinya sering kemudian berkuasa atas anggotanya dan berkembang menurut prinsip hukum yang tidak tergantung. Apakah masyarakat itu lepas dari individu? Sebenarnya apa hubungannya masyarakat dengan individu ya? Apakah individu itu lepas dari masyarakat? Ataukah individu itu ya masyarakat mungkin? Maksudnya apa Pak, individu lepas dari masyarakat? Ya masyarakat itu kayak punya entitas sendiri gitu. Ada punya wujudnya sendiri gitu. Lalu apakah masyarakat tergantung pada kemauan individu yang bebas, baik untuk mengadakan relasi lahir atau untuk tidak mengadakan relasi? Tarik ulur kedua kutub itu akhirnya memunculkan pola pendekatan yang berbeda. Nah, kita akan lihat
ini dari yang sebagai pengantar. Kemudian kegelisahan Rousseau, Jacques Rousseau itu punya kegelisahan begini di masa awal-awal ketika dia sudah ada pemikiran. Jadi sudah ada pemikirannya. Kita semoga melihatnya bertahap ya. Artinya jangan dilepaskan dari pemikir sebelumnya gitu. Filsafat itu selalu berkembang dari pemikiran sebelumnya. Makanya saya tadi tanya, sudah belajar Hobbes sudah, Montesquieu sudah. Sebenarnya juga dari trio teori kontrak sosial ada John Locke, ada Thomas Hobbes, yang ini adalah Jean-Jacques Rousseau. Jadi trio ini. Nah, ada kegelisahan filsafatnya Rousseau itu begini. Menurut Rousseau, perkembangan dalam bidang teknologi juga menggiring pada proses dehumanisasi gitu. Yang tadi saya katakan itu, dia hidup di tengah perkembangan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Di awal-awal, bayangkan, di awal-awal perkembangan teknologi, dia sudah kritik itu. Terlalu banyak dehumanisasi yang besar-besaran pula. Maksudnya apa? Manusia dijadikan hanya materi saja kemudian. Orang dihitung kemudian pekerjaannya adalah dihitung secara, misalnya Anda bekerja berapa jam? Oke, Pak Krisma, saya bekerja satu hari misalnya 8 jam. Dari 8 jam itu apakah saya hadir selama full atau tidak? Kalau tidak full kemudian ya saya akan dikurang gajinya, gitu aja gitu. Jadi kehadiran saya itu kemudian diukur berdasarkan materi kemudian gitu. Lalu misalnya Anda bekerja di tempat, misalnya di tempat Anda pekerjaan gitu ya gitu. Ya sudah, relasi kita hanya sekedar nanti ada materinya atau tidak gitu. Jadi prosesnya kemudian manusia dinilai berdasarkan materi saja. Materi artinya sesuatu yang bisa terukur dari manusia gitu. Dalam perkembangan teknologi awal-awal begitu. Manusia tidak lebih dari sekedar mesin-mesin semata seperti benda-benda yang bekerja secara mekanis juga gitu. Di awal-awal begitu. Obsesi penekanan akal budi membuat mencetak manusia-manusia yang rakus ingin mengeksploitasi alam. Itu sudah dikritik oleh Rousseau sejak awal. Makanya saya senang lihat film Avatar itu kayak mengingatkan teori ini itu. Anda lihat Avatar yang hijau itu kan, yang biru itu loh, si Jack dengan istrinya itu. Kan dia sebenarnya menceritakan bagaimana sikap manusia terhadap alam kan gitu. Dengan teknologi itu manusia bisa mengambil eksploitasi besar-besaran apa yang menjadi keinginannya pada alam. Eksploitasi aja. Bayangkan dengan munculnya 3 penemuan mesin uap, mesiu dengan mesin cetak itu jadikan semboyan di dalam juga kolonialisme loh. Kolonialisme itu menjadi kuat karena penemuan-penemuan itu. VOC datang ke Indonesia ya untuk eksploitasi, untuk eksplorasi, karena kita di Eropa dingin ya gitu. Maka kita harus cari sesuatu yang bisa menghangatkan kita gitu. Bisa membuat juga makanan itu menjadi awet gitu. Makanya cari rempah-rempah dulu itu. Sampai ke Indonesia, itu ditopang oleh penemuan dong. Semboyannya 3G bahkan 4G. Glory gospel ya, yang dicari itu kemudian semangat kolonialisme tidak bisa dipisahkan dari itu juga secara politis ya. Nah, lalu kata Rousseau begini, ini yang alamiah dan yang bentukan tadi ini. Nanti ada hubungannya dengan demokrasi. Kenapa kita kemudian pilih demokrasi gitu, dan apa pentingnya ini bagi demokrasi gitu. Bagi Rousseau, coba cek ini, manusia itu sebenarnya secara alamiahnya itu dilahirkan bebas. Dalam buku itu, di buku pertama itu langsung dia katakan di kalimat pertamanya adalah manusia itu pada dasarnya secara alamiah dilahirkan secara bebas. Masuk akal ya, manusia terlahir bebas itu. Tetapi di mana-mana ia terbelenggu, yang satu menganggap dirinya tuan bagi yang lain, namun ternyata ia juga budak bahkan lebih dari yang lain. Jadi pada dasarnya secara alamiahnya tadi itu manusia terlahir dalam sebuah keluarga, begitulah ya. Ada kita kan semua lahir dari orang tua, artinya laki-laki dan perempuan kita terlahir di sana. Kita terlahir bebas secara alamiah. Tapi nanti menurut Rousseau, semakin kemudian kan semakin banyak nih orangnya gitu. Terlalu ada sistem yang kemudian dibuat kemudian.
dalam masyarakat. Anda kemudian berjumpa dengan teman, artinya keluarga satu melahirkan anak, keluarga yang B melahirkan anak juga. Anaknya bertemu kemudian, pasti kemudian ada mulai dibangun sistem, enggak boleh ya, kamu enggak boleh sama dia ya. Sampai sekarang sistemnya sangat kompleks. Kalau ketemu bilang halo salam kayak senyum kayak gitu, atau kalau diberi sesuatu bilang terima kasih lah, atau minta maaf kalau akan ada salah. Itu ada sistem kemudian. Masyarakat kemudian yang awalnya alamiah, masyarakat yang awalnya itu menurut Rousseau adalah orang yang bebas, kemudian ketika terjadi kompleksitas, maka dia menjadi tidak bebas. Yang membuat tidak bebas kemudian adalah, kalau begitu pertanyaannya, yang membuat tidak bebas adalah apa? Dari sini tadi yang membuat tidak bebas kemudian apa? Kira-kira terlahir bebas. Ada yang mau jawab? Ayo coba. Terlahir bebas. Tapi kemudian kata Rousseau itu tapi di mana-mana ia terbelenggu. Menurutmu apa? Bagi saya yang membuat tidak bebas itu pemikirannya. Pemikiran. Iya. Pemikiran yang seperti apa? Pemikiran bahwa ia merasa terbelenggu dan harus harus mengikuti aturan ini aturan itu tanpa tahu kayak makna dan fungsi dari aturan itu. Jadi asal mengikuti saja sehingga dia merasa jadi terbelenggu dan merasa tidak bebas. Tapi sebenarnya jika kita mengetahui misalnya aturan itu dibuat untuk apa dan mengapa kita harus mengikutinya, kita nggak merasa terbelenggu kok. Kita bakal merasa lebih bebas dan melakukan itu atas kesadaran sendiri, bukan karena harus terbelenggu karena aturan itu, melainkan kita karena kesadaran diri itu. Oke, terima kasih jawabannya. Ada yang lain? Aturan, pikirannya karena dia dalam mengikuti peraturan itu tidak memahami apa yang menjadi maksud di balik aturan itu. Oke, ada yang lain? Apa yang menjadi kemudian membuat tidak bebas? Sederhana. Apa coba? Dari yang awalnya alami, terus kemudian mau tidak mau adanya kemudian Fukuyama menulis dalam bukunya itu awal manusia kenapa ada tatanan kemudian adalah ya ketika orang mulai dari berburu meramu yang pindah-pindah kemudian memilih untuk bercocok tanam bertani. Mau tidak mau harus ada namanya aturan. Mulai ada aturan siapa yang jaga supaya tanah kita tidak diambil. Mulai ada pembagian aturan, pembagian peran di dalam masyarakat. Maka ada hubungannya dengan itu. Apa yang membuat tidak bebas? Manusia pada awalnya, nanti saya jawab ya. Manusia pada awalnya itu dilahirkan bebas, tapi di mana-mana terbelenggu menganggap yang lain. Ini man is born free and everywhere he is in change. Dia terbelenggu, one thinks himself the master of others and still remains the greater slave than they. Manusia pada dasarnya menurut Rousseau secara alamiah itu polos, mencintai dirinya secara spontan aja. Dia takut mati juga. Egonya secara sederhana ya mempertahankan diri kan gitu. Secara sederhana kan manusia atau ada yang tidak terdorong untuk mempertahankan diri. Kita semua terdorong, naluri terdasar kita adalah mempertahankan diri kan. Benar ya? Itu teori evolusi lah ya gitu. Naluri terdasar paling manusiawi kita itu ya mempertahankan diri gitu. Artinya manusia hidup menuruti apa yang hatinya rasakan. Rousseau menegaskan di sini kemudian sebenarnya dalam kemudian kalau Anda bilang aturan Pak, aturan yang dia sebenarnya tidak tahu Pak gitu. Tapi dengan tegas sebenarnya ditegaskan bagi Rousseau yang menegaskan bahwa masyarakatlah yang membuat manusia mengalami kerusakan. Manusia itu dasarnya polos. Masuk ke masyarakat, mulai ada aturan-aturan, ada tatanan-tatanan yang bahkan dia nggak ngerti kenapa ada aturan itu di situ. Kemudian dia jadi rusak. Masyarakat yang buat manusia jahat.
Wah kok gitu ya Pak, gitu. Coba deh, gitu. Coba deh. Punya contoh-contoh di sekitar sehari-hari. Anda sudah memberikan contoh, oke gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba ada aturannya gini gitu. Sebenarnya kita nggak mau aturan begini gitu, jadi terpaksa aja lah kita melakukan, jadi nggak bebas kita gitu. Pak, tapi itu aturannya kan baik Pak, tapi saya nggak ditanyai, saya nggak memilih itu. Gitu. Nah, contoh yang lain lagi. Dia terlahir sebenarnya alamiah, secara alamiah dia polos, mencintai diri sendiri. Coba bayangkan lihat anak kecil. Kita lihat experience aja sehari-hari. Ada anak kecil, semua pernah tahu anak kecil ya, yang masih polos begitu, usia berapa lah, masih anak-anak TK deh, anak-anak TK misalnya TK Sanmar sini. Ada anak polos, kemudian ada satu temennya yang mungkin agak aktif begitu ya, kemudian dia dorong dari belakang. Di rumah dia tidak pernah diajari mendorong oleh orang tuanya. Ketemu dengan temannya, belajar dorong enggak kira-kira dia? Mungkin contoh ini sangat reduktif, tapi kita belajar aja dari, saya memikirkan apa yang dipikirkan Russo itu, kita coba lihat aja sehari-hari. Belajar dorong enggak dia kemudian? Belajar enggak kira-kira? Misalnya ada anak yang polos begitu, main-main aja di situ, tapi ada satu temannya yang agak aktif, kemudian entah merebut mainannya secara paksa tanpa ngomong langsung, dia kemudian belajar enggak kira-kira untuk mempertahankan diri, kemudian mereka Ya, secara nalurinya iya Pak. secara naluri iya. Siapa yang buat rusak anaknya kemudian? Buat kadang anakku nggak tak ajarin dorong, dari rumah kok bisa dia dorong paksa, ambil paksa mainan temennya. Siapa yang ngajari? Lingkungannya kan. Bener gak? Masuk akal gak? Anda di rumah diajari cakcok oleh orang tua? Enggak saya. Enggak. Anda belajar dari mana itu? Lingkungan kan. Oh kalau marah itu ekspresinya boleh ngumpat gitu ya. Surabaya boleh Pak, biasa itu dengan temen gitu. Bener? Ada benernya ya? Atau ada yang enggak terima bahwa enggak, masyarakat itu juga baik Pak gitu. Bagi Russo, awalnya kondisi alamiahnya manusia polos. Tapi kemudian secara alamiah, yang kemudian ketika dia, manusia di buku itu ada, dia terlahir di dalam sebuah keluarga, tapi kemudian keluarga ini kan harus membesar, dia lingkarannya harus membesar kan gitu. Ada keluarga dan keluarga ini pasti berjumpa, karena secara alamiahnya pasti ingin menemui sesamanya gitu, menemui yang lain. Tapi kemudian terjadilah sebuah sistem yang tak disengaja di dalam situ kan gitu. Kita kumpul-kumpul gini aja, ini ada sistem ya, Anda duduknya di sini, kita mendengarkan, saya masuk itu aja juga enggak boleh bludas-bludus ya, kata orang Surabaya, harus ada sistem Pak gitu, ditanyain dulu gitu, ada sistem gitu. Tapi kemudian masyarakatlah yang membuat manusia jadi rusak, kehilangan kondisi alamiahnya, kehilangan dirinya yang polos. Jadi belajar bohong, belajar ngakali, lupa ndak buat PR supaya menyelamatkan diri, biasanya bohong aja bisa nih gitu kira-kira. Bisa dipahami sejauh ini? Ada yang keberatan bahwa ndak Pak, masyarakat tidak membuat saya jadi jahat Pak. Masyarakat, menurut Russo itu masyarakat yang membuat dia, si manusia polos ini jadi kehilangan kondisi alamiahnya. Ada yang tidak setuju? Boleh dong tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Tapi argumennya apa kalau tidak setuju? Argumennya Russo jelas ya, bisa dipahami argumennya. Oke. Nah, tapi pertanyaannya lalu gimana kan gitu, Russo kan juga bertanya, lalu emang kita tidak hidup dalam masyarakat gitu? Emang kita tidak mau hidup dalam masyarakat? Emang bisa kita lepas dari masyarakat? Nonsense juga gitu. Lepas tinggal di hutan, ya kuat berapa lama sih gitu? Mudah meninggal kita. Umur pendek paling sederhananya adalah kenapa kok bisa kita tidak bisa lepas dari masyarakat? Bisa Pak kalau dipaksakan, bisa. Tapi umur tidak panjang loh. Iya dong, masuk akal dong.
Anda mau tinggal di hutan, oke silakan bercocok tanam sendiri. Anda mau tidur sepanjang apa ya serta Anda, mau Anda. Tapi Anda harus mengatasi juga hambatan-hambatan yang dari alam. Misalnya Anda kedinginan harus punya ini tempat berteduh. Anda kan minimal harus buat rumah-rumahan kan gitu. Buat rumah sendiri, gak dibangun orang kan gitu. Anda harus pikirkan Anda buat baju sendiri juga. Kalau Anda mau lepas dari sosialitas bisa. Kalau Anda sakit, Anda harus cari ramuan obat-obat sendiri juga gitu. Minimal Anda flu di hutan atau Anda apa ya gitu. Kecenderungannya kemudian adalah kalau Anda lepas dari masyarakat, ya ini ya umur pendek gitu. Maka Rousseau paham bahwa tidak mungkin kita lepas dari masyarakat. Paling bisa berapa lama sih kita lepas dari masyarakat? Ya berapa jam aja, 1 hari mungkin kuat, tapi minimal Anda buka WA atau ini apa ya berita hari ini dari teman-teman kan gitu. Nah, maka di sini titik inilah kemudian sistem kemudian dia tidak mau terjebak pada sistem yang dikritik di masa sebelumnya. Dia tidak mau mencari pemimpin yang kuat macam Leviathan begitu gitu. Enggak mau. Maka bagaimana Rousseau kemudian memikirkan bahwa sebuah konsep mengenai kontrak sosial dan hukum yang mampu membuat manusia tetap bebas. Kita harus membuat sebuah masyarakat yang memungkinkan kita tetap hidup di dalam kondisi alamiah kita. Jadi intinya nanti demokrasi kemudian adalah mengupayakan manusia itu yang pada dasarnya baik tetap baik. Manusia yang pada dasarnya polos itu kemudian kita harus buat sistem yang bukan malah membuat manusia itu kehilangan kondisi alamiahnya, tapi malah harus buat sistem yang membuat manusia itu tetap jadi manusia-manusia yang polos, yang baik, yang bermoral itu kemudian. Oke. Dengan caranya adalah dengan kontrak sosial teorinya. Saya gambarkan nature of man, state of nature, terus kita perlu social contract. Social contract kemudian. Gimana itu konkretnya? Nih, konkretnya adalah kemudian di sini ide tentang kontrak sosial itu kemudian diiringi dengan ide tentang kedaulatan rakyat itu, yang nanti akan mengarah kepada yang Anda sampaikan itu, bahwa bersama-sama ini dikutipkan di dalam kutipan situ juga sudah ada itu. Bersama-sama kita semua mempersatukan diri segenap kekuatan dengan berpedoman pada kehendak umum. Dia bilangnya kehendak umum itu sebagai sebuah bentuk kedaulatan rakyat itu. Dan kita sebagai satu tubuh menerima setiap warga bagian dari yang tak terpisahkan dari satu keseluruhan. Maksudnya bagaimana? Ini maksudnya adalah kita perlu membuat sebuah sistem hidup bersama. Waktu itu belum terlalu detail. Rousseau mengatakan ya memberi penegasan saja bahwa ini adalah kehendak umum. Kita perlu menegakkan sebagai sebuah kehendak umum. Ini Rousseau menegaskan bahwa tiap individu sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak kita. Jadi intinya nanti bahwa kedaulatan rakyat adalah kita orang-orang ini yang pada dasarnya baik ya, menyerahkan sebagian hak kita, kebebasan kita, kekuasaan kita kepada kekuasaan bersama kemudian. Saya bebas, Anda bebas, kita semua terlahir bebas nih ya, kondisi alamiahnya. Maka untuk supaya kita dalam tatanan ini tetap bebas, maka kita harus menyerahkan sebagian kebebasan kita. Anda masih ingin tetap bebas kan? Semua masih ingin tetap bebas kan? Misalnya Anda sekolah di sini merasa bebas atau enggak? Waduh ya, Anda tentu enggak bebas. Makanya Rousseau bilang bukan kebebasan yang sangat maksimum ya. Anda sebenarnya menyerahkan sebagian kebebasan Anda supaya Anda tetap bebas. Coba gini logikanya. Anda kan di awal bisa memilih banyak sekolah kan?
sebelum Anda masuk SMA nih, Anda kan punya kebebasan memilih banyak sekolah enggak sih? Orang tua Anda lah minimal. Ada toh, banyak SMA di Surabaya yang bagus-bagus, artinya ya banyak lah yang bagus itu. Tapi Anda kemudian dengan bebas memilih untuk masuk di Sanmar. Bener ya? Gitu kan, urutan logikanya kan gitu ya, supaya clear ini urutan logikanya. Oke, pada kemudian ketika Anda mau masuk Sanmar, pihak sekolah memberikan kemudian kriteria kemudian. Saudara-saudara, orang tua atau anak-anak Anda, Bapak Ibu, kalau mau sekolah di sini uangnya sekian, ada peraturan begini, ada ini, ada itu, segala macam peraturan disajikan kepada orang tua Anda dan Anda. Benar enggak? Benar toh? Kemudian Anda tinggal memutuskan dengan bebas, Anda mau atau tidak ini. Benar ya? Maka kemudian di sekolah ini ketika banyak peraturan, Anda tetap bebas enggak? Harusnya. Harusnya tetap bebas. Karena Anda sudah menyerahkan sebagian kebebasan Anda di awal. Oke? Maka dengan mengikuti peraturan di sini, Anda sebenarnya mengikuti kebebasan Anda sendiri dong, logikanya. Masuk akal ya? Masuk akal dong. Oke, gitu. Nah, ini nanti kita akan ada hubungannya dengan misalnya ada banyak peraturan, banyak misalnya yang nanti belum nyoblos ya Anda ya, belum. Kalau Anda sudah nyoblos nanti kan Anda harus memberikan kebebasan, punya kebebasan untuk memilih Anda mau dipimpin atau diwakili oleh siapa gitu. Kemudian ketika pemimpin itu atau wakil-wakil Anda membuat peraturan, sebenarnya Anda mengikuti diri Anda sendiri harusnya. Nah nanti masalah bahwa kemudian kok saya tidak diajak ngomong, itu kemudian yang ditekankan Rousseau juga. Oke, jadi kita perlu membuat sistem supaya kita tetap bebas. Rousseau bilangnya supaya kita tetap bebas, kita mau tidak mau harus menyerahkan sebagian kebebasan kita. Karena kita harus punya sistem nih di sini. Kalau enggak kita misalnya bayangkan di masyarakat yang masih primitif, yang masih berburu. Kalau enggak dibuat sistem, kita bisa ketemu di hutan ini saling pukul karena rebutan buruan yang sama gitu. Ya dong. Maka kita harus sepakat bahwa wilayah Anda di sana, wilayah kami di sini. Oke ya. Kalau ada hewan yang ke sini, maka Anda enggak boleh dong yang di sini ke sini dong. Ini wilayah kami. Itu artinya Anda menyerahkan sebagian kebebasan Anda tuh. Karena harusnya Anda secara bebas bisa menjelajah kemana-mana. Tapi karena harus ada sistem, maka kita kebebasannya terkurangi. Tapi Anda tetap bebas enggak? Tetap bebas. Maka yang dikejar adalah bagaimana manusia tetap bebas. Dalam demokrasi itu begitu. Orang perlu diberi kebebasan, kedaulatan supaya Rousseau mengatakan supaya dia tetap pada kondisi alamiahnya gitu. Tidak boleh, makanya dalam konteks yang kekinian tidak boleh diintimidasi gitu. Tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada pemaksaan kehendak gitu. Tidak boleh ada sesuatu yang tidak ditanyakan ke saya juga dulu sebelum itu dibuat aturan main gitu. Misalnya, ambil contoh begini. Ada peraturan yang tidak disampaikan waktu Anda mau masuk ke sekolah ini. Gitu. Protes enggak Anda kira-kira? Protes dong. Di tengah jalan gimana cerita? Kemarin bilangnya bayarnya sekian juta. Kok sekarang jadi lebih banyak? Pasti Anda protesan itu. Anda merasa kebebasan Anda menjadi ternodai, tidak bebas sebenarnya. Nah, gimana bisa? Kemarin kita sudah sepakat dealnya adalah sekian juta. Kenapa sekarang bayarnya sekian gitu? Oke, maka semuanya itu didasarkan pada kebebasan dulu. Memungkinkan semuanya harus dibuka secara clear. Tidak boleh ada kemudian sesuatu yang ia ditutupi atau menjadi itu makanya dalam demokrasi nantinya adalah semuanya harus mengikuti apa yang menjadi keinginan setiap orangnya. Karena masing-masing orang ini terlahir bebas, maka kita harus upayakan sebuah masyarakat yang tetap menjaga kebebasan. Bentuk persekutuan dengan kekuatan bersama dan mampu melindungi, mempertahankan individu dan segala yang menjadi miliknya. Jadi kita serahkan semuanya. Ini nanti bedanya dengan Hobbes. Kalau Hobbes memilih pemimpinnya dengan kontrak sosial, memilihnya adalah ini kita masyarakat nih.
Kita memilih orang kekuatan adalah di luar diri kita. Kemudian dia boleh mengatur kita semaunya. Tapi kalau rusuh, enggak. Kita buat kesepakatan, oke, kita tunjuk satu pemimpin, tapi pemimpin ini harus tetap sah sebagai pemimpin, punya legalitas sebagai pemimpin, kalau kita tetap menginginkan dia jadi pemimpin. Oke, misalnya di kelas ini, kita tunjuk yuk satu koordinator atau ketua kelas. Ketua kelas ini bisa tetap kukuh menjadi ketua kelas selama kita masih menginginkan dia jadi ketua kelas. Beda dengan konteksnya hoops. Kalau hoops itu kontrak sosial juga, kita pilih satu pemimpin, terus pemimpin ini bisa ngapain aja kita. Kita sudah melepaskan, dia sudah melepaskan diri dan dia sudah di atas kita gitu. Tapi ini konteks demokrasi yang dibangunnya sejak rusuh adalah pemimpin ini tetap menjadi pemimpin selama kita masih memberikan legitimasi kepada dia. Itu konteksnya. Kita masih bersepakat buat kontrak bahwa iya dia pemimpin kita. Paham dulu sampai sini. Ada yang perlu ditanyakan? Jelas ya logikanya? Atau ya silakan. Tunggu dulu. Pakai mic-nya. Berarti kalau dalam sistem ini pemimpin sebenarnya menurut saya bukan pemimpin yang di depan sini, tapi merupakan pemimpin bayangan yang dimana notabene ini bisa siapa saja, karena pemimpin bayangan ini kalau dia memiliki kekuasaan untuk mengontrol masyarakat ini tanpa mereka sadari, berarti dia sebenarnya bisa ngapain aja, bahkan sampai menjatuhkan pemimpin yang ini. Oke, baik, terima kasih. Pemimpin ini ya, sebenarnya pemimpin ini itu tetap punya wewenang mengatur kita. Karena kita memberikan kewenangan kepada dia, legitimasi kepada dia. Tapi apakah dia itu kamu sebut sebagai bayangan kita? Iya. Pemimpin itu selalu bayangan, dalam arti apa? Bayangan itu akan ada kalau ada orang yang utamanya, benda utamanya. Benda utamanya di sini adalah kita semua anggotanya. Gitu. Kalau kita sudah tidak menginginkan dia jadi pemimpin, dia tidak boleh jadi pemimpin lagi. Gitu. Tapi apakah dia selalu harus mengikuti kehendak kita? Jawabannya juga iya juga. Gitu. Dengan kesepakatan, misalnya makanya kita harus dengan sepakat, oke, saudara-saudara, kita sepakat punya pemimpin siapa nih? Kita pilih ini. Semua mengajukan diri. Ya. Kamu mau jadi pemimpin, terus nanti kita harus tahu tanggung jawabmu ya. Kamu menjaga kita, membuat sistem di antara kita, tapi ingat sistemnya adalah supaya kita tetap bebas ya, gitu. Kamu tidak boleh sewenang-wenang kepada kita. Makanya saya tuliskan di sini yang menjaga kita, mempertahankan milik kita supaya juga umur kita tetap panjang. Kita jadi memperoleh apa yang menjadi tujuan kita di tengah masyarakat ini, gitu. Tapi apakah dalam konteks kamu menyebutnya bayangan? Bayangan dalam konteks iya sejauh bahwa pemimpin itu tetap eksis sejauh kita masih menginginkannya. Jadi pemimpin itu tidak boleh bergerak di luar mau kita. Gitu. Negara ada, makanya nanti pemimpin itu dikontekskan adalah negara yang government gitu ya. Yang satu lembaga yang mengatur hidup kita. Tapi lembaga ini harus nurut sama kita. Gitu. Paham ya? Semuanya. Bukan hanya kalau sekarang kan eranya ya petugas partai atau nurut ketua umum gitu. Enggak boleh gitu. Kalau dalam konteks ini adalah harus nurut semua yang termasuk dalam bagian kontrak ini. Jadi kita buat kontrak, semuanya punya hak yang sama, masing-masing orang nih. Satu orang saja tidak setuju, tidak bisa jalan. Sistemnya begitu. Misalnya 10 orang di kelas ini tidak sepakat, ada 10 orang, satu orang tidak sepakat, dia harus diajak untuk sepakat. Tidak bisa. Jadi gitu. Pemimpin itu kemudian adalah ya cerminan dari kehendak rakyat. Kehendak umum, voluntas generale nanti sebutnya istilahnya. Ada nanti deh itu. Tapi ini dulu. Jadi pemimpin itu atau orang yang kita tunjuk adalah orang-orang yang memang kita beri
sebagian kebebasan kita itu. Paham ya? Nah. Barat kamu begini ya, juga bayangkan Anda di sekolah ini, nanti Anda ketemunya guru ini, Anda kan harus dikenalkan kan gurunya banyak sekali kan gitu. Terus tiba-tiba ada sekolah nggak ngabari, terus tiba-tiba ada guru dari tempat yang lain kan, Anda kan pasti bingung nih. Ini siapa nih kan gitu. Kok ngajar kita kan, memang dia ngeguru di sini kan gitu. Bener ya? Anda bisa, aduh guru ini kan belum dikenalkan oleh kepala sekolah atau yayasan, ini di guru dari mana kan gitu. Kita meragukan kemudian gitu, meragukan dia gitu. Nggak mau, kita maunya adalah guru yang memang kita sepakati dari awal gitu. Pasti orang tua Anda akan protes ke sekolah lah minimal lah ya gitu. Tanya lah, ini siapa sih gitu kan gitu. Bener nggak? Ada security yang agak, saya kok security ya, atau ada guru yang misalnya, menurut banyak siswa bermasalah, kira-kira banyak diprotes enggak Pak Karisma di sini? Ada enggak gitu yang kira-kira misalnya banyak keluhan gitu kan, kayak dosen itu ada lembar surveinya gitu. Lapor ke kepala sekolah ya gitu. Nah, itu menurut saya juga bagian menjadi contoh bahwa ini semuanya orang yang terikat dalam kontrak ini punya kehendak umum yang nanti harus diakumulasi untuk diakomodasi oleh pemimpinnya kemudian gitu. Kalau banyak diprotesi sama muridnya kan pasti kepala sekolah kalau tidak bertindak itu kan ya bisa semakin riuh ya saya kira ya gitu. Nah, itu gambarannya begitu juga. Ada tanggapan? Dengan demikian, ini negara punya tugas untuk melindungi, menjaga, mengatur sebenarnya segala sesuatu yang menjadi milik mereka. Jadi negara tetap punya wewenang itu. Dan terus kemudian, Pak, jadi pemimpinnya takut dong Pak, serba takut tuh. Enggak, pemimpin tetap bisa. Negara itu adalah cerminan dari kehendak rakyat yang punya wewenang untuk itu. Kekuasaan negara tetap sah gitu. Jadi tetap ada pengaturan selama negara ini. Kuncinya adalah selama negara menjalankan apa yang sesuai dengan kehendak rakyat. Jadi pakemnya adalah selama dia menjalankan apa yang menjadi kehendak rakyat. Itu pakemnya di situ. Demokrasi itu di awal-awal dipikirkan oleh Rousseau, paham tentang kedaulatan rakyat itu. Meskipun begitu, negara hasil kontrak memiliki kekuasaan penuh dan tidak terikat lagi dengan individu-individu yang melakukan sosial kontrak. Memang itu. Tapi dia tidak bisa serta-merta kemudian terpisah. Dia tetap ada di dalam sini. Bukan yang berada di atas masyarakat, di atas individu. Kayak Hobbes bilangnya itu. Ada tanggapan dulu? Dalam teks Anda bisa membacanya. Yang terikat dengan kontrak tersebut adalah negara. Jadi negara bisa berbuat apa saja terhadap individu. Negara tetap punya wewenang terhadap individu-individu. Guru-guru Anda, pemimpin yang kita pilih, itu punya wewenang. Dan hanya dia yang boleh ngatur kita. Gitu. Tidak boleh ada seseorang yang mengatur kita selain yang kita tunjuk. Misalnya ada orang siapa gitu tiba-tiba membuat peraturan wali kota, padahal dia bukan wali kota gitu. Kira-kira Anda terima enggak itu? Iya enggak lah, itu kan Anda are you kidding me kan gitu, Anda siapa kan gitu. Bukan guru Anda terus memberi peraturan kepada Anda besok buat PR ya gitu. Mau enggak Anda? Enggak lah gitu. Siapa Anda kan gitu. Bukan guru fisika tapi ngasih tugas fisika ke Anda gitu. Kira-kira Anda ibu guru apa ya atau bapak guru apa ya gitu. Misalnya dia guru apalah gitu. Terus tiba-tiba ngasih tugas fisika, artinya bukan guru fisika gitu. Tidak punya kewenangan dalam hal itu. Terus tiba-tiba ngasih tugas Anda. Mau enggak Anda? Enggak dong. Anda harus bertanya dong. Maka juga misalnya dalam konteks negara, kalau misalnya Anda kalau dalam konteks sehari-hari kita hidupi juga sekarang adalah kalau Anda misalnya dihentikan polisi di pinggir jalan, Anda kan harus tanya, saya dihentikan kenapa Pak? Gitu. Salah saya apa?
Polisi kalau itu polisi ya. Tapi kalau bukan polisi menghentikan Anda siapa menghentikan kita? Anda mau begal atau gimana ini kan gitu? Kan gitu toh? Bener nggak gitu? Tidak boleh ada yang memerintah selain yang tidak kita pilih sebagai pemimpin. Gitu. Paham ya itu? Itu paham dasarnya awal-awal di situ gitu. Tapi negara juga terikat pada kehendak rakyat, kehendak umum rakyat. Ya, ikatannya di situ. Di manakah kita menemukan satu bentuk asosiasi yang membela serta melindungi pribadi dan milik setiap asosiasi dengan seluruh kekuatan bersama, sementara setiap pribadi menyatukan diri dengan semua orang yang hanya tunduk pada dirinya sendiri dan akan tetap bebas seperti keadaan sebelumnya. Apa yang Anda pahami dari kutipan ini coba? Masalah fundamental sedemikian ini yang akan diungkapkan dalam pemecahannya dalam kontrak sosial. Apa yang Anda pikirkan kalau membaca ini? Sama itu terjemahannya yang di bawah bahasa Inggrisnya. Enggak mau komentar, masih mikir, boleh. Yang lain? Mau komentar? Boleh. Nggak usah sungkan lah. Nggak usah sungkan lah gitu. Komentar aja. Menurut Anda apa? Dari kutipan ini apa yang dimaksudkan? Sejauh juga saya jelaskan tadi ya. Bagi saya ini malah nyambung ke tadi yang bagian kita memberikan sebagian kebebasan kita demi memastikan sebagian besar kebebasan kita itu masih ada dan terlindungi. Iya. Oke. Udah? Ya sudah. Oke, terima kasih. Ya itu yang diharapkan oleh Rousseau gitu. Kita mau tetap yang dia pegang adalah lagi dia mengusahakan manusia tetap bebas seperti kondisi alamiahnya. Maka kalau nanti buat masyarakat, jangan buat masyarakat yang sistemnya malah buat manusia jadi jahat. Jadi tidak bebas. Di mana kita bisa menemukan asosiasi itu gitu? Di mana kita buat? Maka kita harus buat sebuah sistem, sebuah perkumpulan, sebuah tata hidup bersama yang memungkinkan orang itu tetap tunduk pada dirinya sendiri. Sebenarnya dengan Anda mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin, Anda itu tunduk pada diri Anda sendiri kok. Anda dengan mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah Sanmar ini, sebenarnya Anda itu tunduk pada diri Anda sendiri. Kalau Anda masuk secara bebas ya. Syaratnya adalah Anda harus di awal bebas dulu gitu. Anda bebas pilih pemimpin. Ada 3 capres. Anda bebas milih. Tapi kalau pilihan kemudian, Pak, lalu kalau kita ndak milih dia, terus yang jadi dia Pak gitu. Berarti kita boleh dong ndak ngikuti dong. Dan nanti ada yang Rousseau kenal adalah ya kehendak umum gitu. Kehendak umum itu berbeda dengan kehendak masing-masing, kehendak seluruh. Nanti dibedakan adalah karena kehendak masing-masing itu nanti ini. Bagi Rousseau itu yang ada tidak semua suara yang keluar dari rakyat itu adalah kehendak umum. Harus dibedakan. Rousseau membedakan ini. Ada namanya volonté generale dan volonté de tous, kehendak semuanya. Kalau kehendak semua itu adalah kehendak dari masing-masing manusia yang ada dalam sebuah masyarakat. Masih bersifat individu dan partikular. Sedangkan kehendak umum itu adalah ini membayangkan begini. Kehendak umum itu kehendak yang kalau masyarakat itu bukan lagi kehendak masing-masing orang yang masih punya cerminan egois. Di kehendak semua, kalau ditanya, orang pasti mementingkan dirinya sendiri. Saya yakin itu. Saya kalau ditanya pasti saya akan memilih sesuatu yang paling menguntungkan untuk diri saya. Oke, itu namanya masih kehendak semua, volonté de tous. Tapi masyarakat itu harus dibedakan apa yang kemudian ya kita semua misalnya kalau ditanya pilih A, B, C, D, E, kita itu masing-masing masih kehendak semua. Tapi kita harus menyatukan itu
menjadi namanya kehendak umum. Itu beda. Kehendak umum itu adalah kehendak yang sudah mengarah kepada kepentingan umum. Maka tidak otomatis misalnya, Pak, dari 3 calon presiden ternyata pilihan saya yang saya milih secara bebas tidak kepilih. Berarti saya boleh dong Pak untuk tidak ngikuti dia. Tidak gitu. Berarti kamu masih terjebak pada kehendak semua, kehendak masing-masingmu gitu. Kamu harus melihat bahwa hasil dari yang sudah dipilih oleh masyarakat adalah itu cerminan dari kehendak umum. Yang sifatnya lebih mementingkan kepentingan umum. Negara adalah cerminan dari kehendak umum rakyat itu. Maka garis bawahi, tidak semua juga kehendak yang keluar dari masing-masing individu otomatis jadi kehendak umum. Tidak. Difilter dulu ini harusnya. Dari mana kita bisa tahu Pak kehendak umum? Rousseau mengatakan, makanya dia masih menggunakan istilah atau masih menggunakan moral. Itu yang membedakan teori kontraknya Rousseau dengan Hobbes. Kalau Hobbes itu lebih mengabaikan moral. Kalau Rousseau menekankan bahwa orang itu harus punya tanggung jawab secara moral untuk mengupayakan kebaikan bersama. Maka dia harus belajar selalu menyerap apa yang menjadi kehendak umum. Seorang individu harus diajari apa yang menjadi kehendak umum. Misalnya, ambil contoh paling sederhana deh. Anda kalau di tempat umum jangan kentut sembarangan ya gitu. Itu terus orang bisa mengatakan, "Loh, kan sakit perut Pak," gitu. Itu ya minimal Anda geser ke tempat yang agak sepi dulu, terus Anda buang gas di situ boleh. Jangan kemudian di tengah kerumunan Anda langsung mengutamakan kehendak Anda langsung brut begitu itu kan, terus kemudian Anda melukai kehendak umum ya itu ya gitu. Kehendak umum adalah Anda mengganggu nanti situasi misalnya di kelas ini ruangan ber-AC kemudian Anda kentut di sini. Oke. Kalau orang kemudian lupa kan saya boleh dong kentut di mana? Boleh, itu kehendak semua tapi Anda harus paham kehendak umum di kelas ini adalah tolong please deh jangan ngaco deh gitu. Anda membuat kegaduhan suasana nanti di sini gitu. Kecuali kalau kehendak umum kita semuanya di kelas ini semua boleh kentut sembarangan, bikin kesepakatan betul gitu kemudian itu menjadi kehendak umum semuanya gitu bahwa di sini free Pak gitu, kehendak umumnya adalah boleh kentut sembarangan gitu. Jadi bisa dipahami ya ini. Ada namanya kehendak umum, ada namanya kehendak semua. Kehendak semua itu yang belum menjadi kehendak umum. Harus diakui bahwa ada manusia-manusia yang egois. Iya, gitu. Yang masih mementingkan dirinya. Maka kita harus membuat sampai pada kesepakatan bahwa kesepakatan yang kita buat itu sampai kepada kedaulatan rakyat yang menjadi kehendak umum bersama ini. Oke. Silakan. Boleh. Misalnya nih, Ya. jika kalau ada suatu negara dan itu berbentuk demokrasi, sedangkan masyarakat negaranya sendiri itu bodoh dan akhirnya kehendak umum masyarakat pilih ini malah membawa kehancuran dan bukan pilihan terbaik dari negara itu. Kira-kira bagaimana? Oke. Makasih. Itu kritik yang bagus dan itu dikembangkan dalam demokrasi setelahnya. Demokrasi itu harus ditopang dengan pendidikan demokrasi yang baik juga. Pendidikan literasi publik yang baik juga. Betul. Karena kalau enggak, bisa satu kampung masuk jurang sama-sama. Benar itu. Kita menyepakati sesuatu yang konyol.
illiterate karena kita itu bahasa Surabaya bodoh semua gitu karena. Tapi masyarakat ini percaya pada ini gitu. Iya. Nantinya demokrasi itu harus diimbangi dengan pendidikan demokrasi. Tapi demokrasi yang mau dikunci dari demokrasi adalah supaya kekuasaan itu milik semuanya. Bukan milik orang per orang, bukan milik kelompok tertentu. Itu yang mau dikunci. Yang waktu itu saya katakan mau dipimpin siapa? Satu, beberapa, atau semua. Gitu. Karena pengalaman dipimpin oleh satu orang raja, gitu. Makanya revolusi kemudian terjadi revolusi Perancis karena muak dengan aristokrat juga di Perancis itu. Betul itu kritikmu bahwa bisa terjadi Pak orang menyepakati sesuatu yang konyol dan itu dipercaya sebagai kontrak dan itu dilakukan. Iya bisa juga. Maka demokrasi harus diimbangi dengan pendidikan publik. Betul. Publik kita misalnya, Pak, publik kita itu sebagian besar masih pendidikannya masih kurang teredukasi dengan baik. Tugasnya bersama adalah mendidik supaya publik itu demokrasi yang semakin berkualitas adalah publiknya harus semakin teredukasi. Enggak serta-merta wes dibiarno aja, enggak bisa. Itu tugas selanjutnya iya, saya sepakat itu. Tapi bahwa yang dikunci Rousseau adalah kita harus sama-sama sepakat bahwa kedaulatan itu, kewenangan itu milik semua. Tidak boleh dibajak oleh satu orang atau beberapa orang. Oke ya, itu. Jadi yang memutuskan, yang menginginkan harus semua. Maka kalau semua, misalnya nih pemilihan presiden langsung, kan semua orang boleh one man one vote. Semua yang sudah memenuhi kriteria konstitusi bisa, 17 tahun ke atas sudah bisa. Pak, bayangkan beragamnya masyarakat Indonesia, Pak. Mulai dari yang lulusan SD sampai profesor punya hak yang sama. Anda garuk-garuk, saya juga garuk-garuk gitu. Tapi kemudian siapa yang mau dengan enaknya demokrasi adalah siapa yang merasa apakah yang profesor merasa lebih berhak memilih daripada yang mereka yang lulusan SD? Enggak, demokrasi mengunci itu. Semua boleh. Mau Anda pengusaha, kepala sekolah, dosen, supir Gojek, penjual batagor, Anda boleh milih. Anda punya hak. Masalah literasinya Pak, PR bersama. Betul. Demokrasi itu harus ditopang dengan semakin literasinya publik. Kalau enggak konyol pasti ya. Kita akan menyepakati kontrak-kontrak yang konyol pasti. Banyak kontrak konyol Pak. Wah, banyak. Kontrak itu nanti akan hubungannya dengan hukum. Paling jelas itu. Kontrak itu termuat di dalam hukum. Kita banyak hukum yang konyol Pak, banyak dong. Enggak dicek dong gitu. Yang mana Pak nanti Pak Kristus banyak nuduh gitu. Sejauh ini banyak hukum yang kok aneh begitu ya gitu. Anda bisa cek semakin Anda buat penelitian banyak hukum yang apa sih ini hukum ada peraturan ini buktinya banyak terjadi demo. Beberapa kali demo misalnya undang-undang KPK di demo, undang-undang Omnibus Law di demo. Terus undang-undang yang katanya kita itu negara yang semua bumi dan segala isinya dikuasai oleh negara demi kepentingan sebesar-besarnya bagi negara. Tapi ada kontrak karya misalnya tentang pertambangan lah. Baru aja zaman-zaman Presiden Jokowi ini aja ada hilirisasi. Hilirisasi itu adalah tidak boleh bahan tambang itu dijual mentah, tanah langsung jual gitu aja. Berarti selama ini gitu Pak yang terjadi? Iya selama ini gitu yang terjadi itu. Dan keruk langsung bawa gitu. Nggak ada diolah-olah sedikit setengah jadi atau barang jadi di sini gitu. Kan gitu. Harga impor lebih murah daripada orang bercocok tanam. Misalnya harga impor beras lebih murah dibandingkan petani sendiri. Bayangkan para petani itu susah payah sekian bulan merawat padinya untuk bisa sampai dipanen.
pada akhirnya kena harga murah karena beras impor banyak di sini. Banyak kontrak yang konyol. Hukum itu cerminan dari kontrak. Anda mau cek, itu cerminan dari seberapa tingkat literasi kita, Pak. Iya, dan seberapa kualitas wakil-wakil yang Anda pilih untuk membuat peraturan di sana. Hukum itu ekspresi kehendak umum. Kita bisa cek kontrak kita macam apa itu dari hukum gitu. Cek aja. Ya. Tadi hukum adalah bentuk dari Ekspresi kehendak umum. Oke. Kemudian kita bisa lihat kayak yang Bapak bilang tadi, kita bisa lihat seberapa konyolnya hukum yang ada di Indonesia. Ya. Seberapa konyol dan tidak jelasnya literasi dan minimnya tingkat literasi yang dipunya. Kemudian sedangkan Indonesia ini adalah negara yang demokrasi, di mana suara rakyat disalurkan melalui DPRD, Ya, DPR, dan kita bisa lihat sekarang juga lagi caleg ya di mana-mana. Banyak. Musimnya pemilu. Yes. Kemudian kita bisa lihat bahwa dari poster-poster itu DPR dan DPRD itu mereka pikir sebagai pekerjaan, dan banyak sekali caleg-caleg yang tidak memiliki gelar atau pendidikan yang mumpuni, tapi bisa diajukan sebagai calon legislatif. Sedangkan kalau seperti itu berarti dia tidak akan bisa menyalurkan suara rakyat secara penuh sesuai dengan keinginan umum. Dan bisa juga karena itu dia anggap sebagai pekerjaan, dia mengatakan bahwa itu adalah suara rakyat, tapi yang dia katakan adalah kehendak pribadi. Oke. Jadi kalau kayak gitu. Oke. Ya, oke. Saya komentari. Satu, saya tidak mau berburuk sangka pada misalnya, Pak, apakah orang yang selalu bergelar itu pasti kompeten? Itu satu dulu. Saya tidak mau berburuk sangka apakah yang tidak punya gelar itu tidak selalu tidak punya kompetensi. Kita perlu bijak. Belum tentu juga gitu. Bisa jadi kan orang yang enggak punya gelar tapi dia punya hati untuk memang menyuarakan kehendak umum. Bisa jadi. Itu. Tapi tapi dengan motivasi mereka hanya kerja loh, Pak, gitu. Bener. Tapi kan kemudian pertanyaan saya, kenapa dipilih? Yang milih siapa? Itu kan gitu. Di sini yang harus disalahkan atau yang harus bukan disalahkan ya, yang harus ditanyakan kepada masyarakat. Kan dia menyalonkan diri, terus dia dipilih oleh rakyat. Terus salahnya siapa coba? Ya kan Anda tidak dipilih kan? Anda milih sendiri sistem kita kan gitu. Anda misalnya dari DPR RI ada calon sekian nih. Mereka kampanye menawarkan dirinya. Terus ternyata terpilihlah orang yang motivasinya hanya cari kerja pokoknya. Tanpa keinginan yang mendalam untuk menyuarakan suara kehendak umumnya rakyat. Pertanyaan saya, lah kok dipilih? Berarti berarti di mana? Berarti ujung pangkalnya nanti adalah ya rakyat kita harus diajari. Rakyat kita harus diajari sih, komentar saya gitu. Atau ada yang tidak setuju, boleh loh tidak setuju. Ya. Tadi kan disebutkan bahwa pendidikan itu nanti adalah PR bersama. Ya, betul. Kalau anggota DPRD-nya aja pendidikannya tidak mumpuni, gimana rakyat mau dikerjakan secara bersama pendidikannya? Itu Mbak, supaya tidak terjebak pada itu nanti jadi kayak lingkaran setan ya, ayam dulu atau telur dulu gitu. Bahwa memang kemudian adalah pendidikan, iya. Tapi kemudian kita apakah selalu kemudian kita menjadi stuck ketika orang-orang yang dipilih kita itu hanya terus kemudian pendidikan itu tidak akan maju
Kalau orang-orangnya begitu. Nanti yang dibenahi mana dulu nih Pak? DPR-nya atau pendidikannya? Itu kan kemudian begitu. Ingat bahwa upaya pendidikan itu tidak hanya pada jalur formal, tapi ada jalur informal. Jalur informal itu banyak. Misalnya kita memberikan ya banyak hal ya, kita bisa kayak pendidikan publik itu tidak harus melalui jalur, ini kan jalur formal nih kita di kelas ini. Jalur formal pasti akan terdampak dari hasil kebijakan anggota-anggota DPR, iya gitu. Tapi banyak jalur-jalur informal yang bisa kita lakukan kok. Minimal kamu ke teman-teman ngajari, yo kalau mau milih lihat orangnya benar-benar yo, bener ndak mereka ini atau jangan-jangan mereka itu hanya cari kerja aja. Itu jalur-jalur informal. Kalau kita hanya berpatokan pada jalur formal nanti banyak stucknya kita. Banyak kemudian merasa putus asa gitu, kayak enggak ada jalan lagi Pak gitu. Artinya banyak wadah informal yang bisa kita lakukan. Makanya banyak orang misalnya kampanye damai, terus kemudian kayak tadi ini saya buat mana ya ini. Nah orang-orang punya komunitas cek sebelum milih. Memang harus jalur pendidikan. Jangan ngasal kalau milih ya gitu. Wis pokoknya ketok sing ganteng atau sing cantik atau sing gemoy atau sing menarik untuk orang muda. Iya itu kan lah kalau orang nawarkan kan strategi kan gitu. Itu kan ibarat Anda kalau ditawari sales marketing apa handphone kayak gitu. Lah kok anda kan sebelum harusnya kan benar dengan milih berdasarkan budget Anda, terus Anda speknya apa kan gitu. Bukan gara-gara siapa salesnya kan harusnya gitu. Atau seberapa banyak iklannya muncul. Bener enggak? Lah itu kan masyarakat kan kita harus diajari. Mending iku mahalan, mosok kamu hanya beli merek aja itu padahal speknya lo podo yang ini. Harusnya sampai gitu dong orang muda. Nah itu gara-gara sering muncul aja di iklan gitu. Ya kalau begitu ya berarti Anda juga kelompok-kelompok yang literasinya agak gitu. Anda tolonglah gitu. Apalagi sudah ini belajar begini itu ya harapan saya sih begitu gitu. Jadi memang pendidikan itu PR bersama. Saya setuju. Selalu harus makanya seneng saya kalau misalnya ayo ekskul ayo gitu. Maka ini literasi publik juga gitu. Ngajari anak-anak muda. Kalau Anda loh yang milih, jangan nyalakan orang karena ini one man one vote loh. Beneran ini. Orang tua Anda tidak ada kewenangan, guru Anda apalagi saya kan gitu. Anda yang nah kalau Anda terus janjian mbak teman-teman wis iki yo apa gitu. Atau jalur sebaliknya gak usah nyoblos Pak gitu, atau ndak usah milih, ndak usah apatis aja Pak, ndak menyelesaikan masalah juga. Anda pasti akan terdampak. Apapun hasilnya Anda akan terdampak. Gitu. Apapun hasilnya ini akan terdampak pada Anda itu Yuan. Oh iya, ini sudah jam 3. Maka ini yang terakhir, moralitas dalam politik mendahulukan kehendak umum merupakan kewajiban moral. Tuh. Tidak mendahulukan apa yang menjadi kepentingan individu, tadi kehendak semua. Itu yang harus ditekankan, bukan kepentingan individu, bukan kepentingan kelompoknya semata. Rousseau ingin menekankan pentingnya masing-masing individu melepaskan apa yang menjadi egoisme pribadi mereka dalam kehidupan politik. Belajar untuk menyerap, misalnya makanya politisi-politisi bahasanya kan menyerap suara rakyat, menyerap aspirasi rakyat. Itu sebenarnya upaya untuk narasi untuk mengupayakan menyerap kehendak umumnya rakyat maunya apa sih. Makasih semuanya, semoga itu menginspirasi dan ya ini bibit-bibit demokrasi tentu belum sekompleks yang teori yang kontemporer pasti. Tapi setidaknya Anda tahu bagaimana pentingnya demokrasi itu menjaga Anda tetap bebas kalau menurut Rousseau. Anda mau tetap bebas enggak? Tanda orang bebas adalah dia mengikuti peraturan karena dia mengikuti dirinya sendiri. Begitu saudara-saudara. Ada komentar sebelum kita akhiri? Oh nanti aja. Baiklah semuanya selamat sore, terima kasih.